Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu. Bertemu lagi dengan Ibu Lara di kelas IPS. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi yang ada di bab 1, manusia, tempat, dan lingkungannya. Adapun materinya hari ini tentang ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini sebagai seorang siswa, kalian harus bisa menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang, serta kalian bisa menyebutkan 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Manusia adalah makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan tempat untuk berlangsungnya kehidupan. Tempat ini disebut dengan ruang. Jika tidak ada ruang di permukaan bumi, maka manusia tidak bisa hidup. Jadi apa yang dikatakan dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Adapun cakupan dari ruang bukan hanya lapisan udara, tapi juga termasuk lapisan air di permukaan bumi, contohnya laut, sungai, dan danau. Selain air, ada juga lapisan tanah dan batuan yang mana terdapat kehidupan di dalamnya. Kemudian, berbagai jenis biota yang ada di permukaan bumi juga termasuk bagian dari ruang. Karakteristik dari setiap ruang berbeda-beda. Karakteristik wilayah yang satu dengan wilayah lain menyebabkan terjadinya interaksi antar satu wilayah dengan wilayah yang lain, karena ruang yang berbeda menyebabkan komoditas atau hasil sumber daya alam yang berbeda, sehingga terjadi kondisi saling membutuhkan. Maka terjadi yang namanya interaksi. Sebagai contoh, wilayah pegunungan, dia merupakan daerah penghasil sayur-sayuran. Sedangkan di daerah pegunungan tidak menghasilkan ikan, sehingga dia membutuhkan ikan dari daerah pesisir. Dan daerah pesisir tidak memiliki komunitas sayuran, maka terjadilah di sini yang namanya interaksi kedua wilayah, yang disebut dengan interaksi antar ruang. Yang dimaksud interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, distribusi barang, dan lainnya. Ada 3 kondisi yang perlu diciptakan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Di antaranya, yang pertama itu adalah kondisi saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Dan yang ketiga, kemudahan transfer. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komunitas yang dihasilkan. Apabila masing-masing wilayah kelebihan produksi komoditas dan saling membutuhkan, maka terjadi yang namanya interaksi kedua wilayah tersebut. Sebagai contoh, wilayah A penghasil sayuran, jadi di sana adalah kelebihan sayuran. Sedangkan B penghasil ikan, banyak ikan tapi tidak ada sayur. Untuk saling melengkapi kebutuhan mereka, mereka berinteraksi. Dan interaksi ini disebut dengan interaksi yang saling melengkapi. Yang kedua, itu ada namanya kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang membeli produk, dia akan memperhatikan faktor biaya dan jarak untuk memperoleh produk tersebut supaya lebih hemat. Sebagai contoh, wilayah A, dia kekurangan ikan. Ikan ini ada di wilayah B.
Jadi biasanya A sering berinteraksi dengan wilayah B yang penghasil ikan. Ternyata ada wilayah C yang juga surplus ikan atau kelebihan ikan. Kalau dilihat dari jaraknya, maka A akan membeli ikan ke daerah C. Karena apa? Jaraknya dekat. Kalau jaraknya dekat, biaya atau ongkos juga murah. Jadi interaksi A ke C kuat, sedangkan A ke B interaksinya menjadi lemah. Namun jika tidak ada, ikan daerah C bisa ke daerah B. Yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer maksudnya adalah suatu interaksi yang terjadi antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya karena didukung kemudahan dalam proses perpindahan barang serta biaya yang murah. Artinya, biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dari keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat bergantung pada keadaan infrastruktur, terutama dalam keadaan sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Di sini kita bisa tengok dari jalan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, wilayah A, dia akan menjual sayuran ke wilayah B. Tapi di saat perjalanan ternyata jalan menuju B rusak. Maka si penjual tidak jadi menjual barang ke daerah B karena biayanya akan lebih mahal. Sekianlah materi dari Ibu pada pagi hari ini. Silakan anak-anak Ibu bikin kesimpulannya di dalam buku catatan. Kemudian untuk materi berikutnya itu tentang letak dan luas Indonesia. Setelah ini Ibu akan kasih latihan, silakan dibuka classroom-nya. Terima kasih.